Baik, selanjutnya memasuki bab ke-13, yakni evaluasi kebijakan. Apa sih evaluasi kebijakan itu? Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik untuk mengetahui keberhasilan, kegagalan, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah itu dapat mengetahui yang pertama, apakah kebijakan berjalan sesuai rencana, yang kedua, apakah kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat, yang ketiga, apakah kebijakan perlu diperbaiki atau dihentikan. Lalu ada konsep evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam evaluasi kebijakan, berbagai informasi dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan juga membantu pembuat kebijakan dalam yang pertama, menilai efektivitas kebijakan, yang kedua, mengetahui dampak kebijakan terhadap masyarakat, yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan kebijakan, dan yang keempat, menyusun kebijakan yang lebih baik di masa depan. Lalu ada pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama, pendekatan administratif. Evaluasi itu dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut. Lalu yang kedua, pendekatan yudisial. Evaluasi dilakukan melalui lembaga peradilan yang menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, pendekatan politik. Evaluasi dilakukan oleh lembaga politik atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Lalu ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu tantangan perubahan iklim, yang kedua ketimpangan pembangunan, dan yang ketiga fluktuasi ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tujuan utama kebijakan ini yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan, yang kedua menghindari krisis utang. Tujuan utama kebijakan fiskal berkelanjutan adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi saat ini sekaligus memastikan generasi mendatang tidak terbebani oleh utang atau krisis fiskal. Kebijakan ini mengarahkan penggunaan anggaran negara yang secara bijak mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menjaga keadilan antar generasi. Next. Kemudian peran teknologi dalam fiskal berkelanjutan. Yang pertama, yaitu teknologi berperan besar dalam mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Nah, selain itu, teknologi juga memperluas partisipasi publik dalam proses fiskal. Contohnya platform digital memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi kali ini. Kebijakan fiskal berkelanjutan adalah kunci untuk membangun ekonomi yang kuat tanpa membebani generasi mendatang. Dengan mengelola pendapatan dan pengeluaran negara secara bijak, menjaga keseimbangan utang serta berinvestasi pada sektor produktif, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 4 dari kelas 2024I. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.